Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dr. Lukman Hakim, SHMH. Saya adalah salah satu dosen di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Spesialisasi saya adalah mengajar pengantar hukum bisnis. Adapun video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya adalah bidang pengajaran, di mana sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kali ini saya akan mengajarkan teknik mengajar saya dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar hukum bisnis dengan bobot 2 SKS. Berikut ini adalah outline pemaparan dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis. Di antaranya yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, lalu yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, lalu yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat sistem penilaian, dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah rekaman video pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, mengenai deskripsi mata kuliah pengantar hukum bisnis di program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, di mana mata kuliah pengantar hukum bisnis ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dalam program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Mata kuliah ini akan membahas mengenai hukum, di mana berfokus dalam pengenalan kemampuan untuk dapat menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum untuk memecahkan simulasi kasus-kasus di dalam hukum bisnis, serta pengetahuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi perjanjian atau kontrak bisnis yang ada di sekitar kita ataupun di Indonesia. Kemudian mengenai capaian pembelajaran mata kuliah ini, diantaranya yang pertama adalah memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan khususnya pribadi yang mengetahui tentang peran serta tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua adalah untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir yuridik futuristik yang diperlihatkan dalam kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi kasus dalam hukum bisnis. Kemudian yang ketiga adalah menguasai pengetahuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi perjanjian atau kontrak bisnis. Yang keempat, menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam pengembangan hukum, khususnya hukum bisnis di era globalisasi. Dan yang terakhir adalah mampu mendefinisikan, mengevaluasi, dan menilai kode etik dalam konteks formal maupun non formal. Kemudian selanjutnya dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis ini juga ada beberapa materi yang satu sama lain ini berkesinambungan. Kenapa saya katakan berkesinambungan? Karena memang dalam materi ini yang dibahas dalam pengantar hukum bisnis itu sifatnya adalah mempelajari hukum dalam dunia bisnis. Di antaranya materi yang pertama adalah pengertian hukum bisnis maupun sumber hukum bisnis yang ada. Lalu ada juga kontrak bisnis atau macam-macam perjanjian yang ada di Indonesia. Lalu ada juga tahapan-tahapan penyusunan kontrak, di mana nanti mahasiswa akan mempelajari bagaimana tahapan-tahapan penyusunan kontrak, dimulai dari tahapan prakontraktual, kontrak, dan pasca kontrak. Kemudian selanjutnya ada mengenai hukum perusahaan, hukum jaminan, hukum perbankan, hukum asuransi,
hukum pasar modal, lembaga pembiayaan, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan terakhir adalah penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha bisnis di Indonesia. Itulah beberapa materi yang akan dibahas di dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis. Kemudian, adapun untuk sistem penilaian, saya menggunakan metode 20% yang pertama, yaitu dalam penerapan self study secara mandiri, di mana nantinya mahasiswa akan berperan aktif dalam mereview kontrak ataupun permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Kemudian untuk tugas mandiri saya berikan penilaian sebesar 20%. Selanjutnya adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 30%. Begitulah kira-kira penerapan sistem penilaian yang saya berikan untuk mata kuliah pengantar bisnis. Berikut ini saya sampaikan satu contoh video interaksi pengajaran pertemuan tatap muka di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita membahas materi dalam pertemuan ini, yaitu mengenai kontrak bisnis atau perjanjian. Jadi mungkin kita sudah sering mendengar atau mungkin sudah pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis yang berhubungan juga dengan adanya suatu perjanjian di dalamnya, gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas dari awal, yaitu mengenai pengertian kontrak dulu. Apa sih pengertian dari kontrak ini, gitu ya? Nah, kontrak ini kalau kita lihat merupakan suatu istilah daripada perjanjian yang memiliki artinya suatu peristiwa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana biasanya dalam melakukan suatu kegiatan atau perbuatan tertentu yang bisa dilakukan secara tertulis atau juga non tertulis, tapi atau secara lisan. Nah, biasanya yang paling banyak adalah secara tertulis, gitu ya. Nah, selanjutnya para pihak yang dikatakan bersepakat di dalam perjanjian ini, kita katakan, maka secara tidak langsung para pihak inilah yang berkewajiban dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, kalau kita merujuk ke dalam suatu kontrak atau perjanjian, di mana dikatakan dalam pengaturan tentang kontrak ini sendiri itu diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata, yaitu sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, di mana kontrak ini juga salah satu dari dua dasar hukum selain undang-undang, ya. Jadi perikatan yang dimaksud adalah perikatan yang timbul dari adanya suatu perjanjian, di mana perikatan dalam perjanjian ini dikatakan suatu keadaan hukum dengan kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Jadi pertanyaan, apakah jika ada yang orang lain ingin melihat perjanjian tersebut boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Oke, selanjutnya ada beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian dari perjanjian, di mana kalau kita melihat menurut Herman Rajakubu, perjanjian sendiri pada dasarnya dikatakan suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak. Jadi dikatakan bahwa perjanjian ini memang harus jelas-jelasnya artinya dibuat oleh para pihak. Jadi dilakukan tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan, sehingga dikatakan bahwa ini harus dituangkan dengan jelas dan juga harus dilaksanakan karena ada tanggung jawab di dalamnya bagi para pihak yang
Beda hal menurut Salim, di mana dikatakan bahwa perjanjian itu kan adalah hubungan hukum para pihak antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, ya. Itu lainnya pengertian kontrak dari menurut ahli. Nah, selanjutnya ada, ini adalah asas dalam berkontrak. Asas dalam berkontrak itu dituangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dikatakan bahwa di dalamnya perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, atau biasa kita kenal dengan asas Akta San Stefano. Artinya kontrak ini merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuat. Artinya dalam 1338 dikatakan adanya suatu kebebasan dalam berkontrak. Apa itu kebebasan? Kebebasan di sini artinya bukan hanya kebebasan begitu saja, tapi ada juga yang namanya suatu batasan dari kebebasan yang dimaksud dalam 1338 KUH Perdata. Kebebasan yang dimaksud adalah para pihak dikatakan tidak boleh ada yang namanya paksaan atau tekanan dari masing-masing pihak. Itu dikatakan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Lalu selanjutnya ada juga macam-macam kontrak. Ini kita mungkin sudah sering dengar, ya, macam-macam kontrak. Di mana yang pertama ada yang namanya perjanjian kredit. Lalu yang kedua perjanjian leasing. Lalu yang ketiga adalah perjanjian keagenan. Lalu yang terakhir ini perjanjian franchise. Nah, ini beberapa macam-macam kontrak yang sering terjadi di lingkungan kita. Mungkin kita juga sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan perjanjian ini seperti perjanjian kredit, perjanjian leasing, perjanjian keagenan, perjanjian franchise. Nah, inilah umumnya beberapa perjanjian yang masuk dalam perjanjian bisnis. Kenapa ada di perjanjian kredit? Nah, biasanya kita memerlukan modal tambahan dalam suatu usaha, sehingga kita butuh bantuan lembaga keuangan seperti bank. Makanya dibahas suatu perjanjian kredit. Kalau perjanjian leasing mungkin kita butuh tenaga operasional, modal operasional dan lain-lain, maka kita melakukan suatu perjanjian leasing. Atau mungkin perjanjian keagenan, kita butuh tenaga agen untuk memasarkan, mendistribusikan bahan produk-produk kita misalkan. Kalau yang terakhir ini mungkin perjanjian franchise, bila kita punya produk yang mungkin sudah dikatakan cukup untuk bisa dilakukan franchise, maka kita akan membuat suatu perjanjian franchise. Itu ya. Adapun di sini tahapan penyusunan kontrak. Sini aja ya. Tahapan penyusunan kontrak. Kontrak ini dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah prakontraktual. Lalu yang kedua adalah tahap kontraktual. Lalu
ketiga adalah pos kontraktual. Nah, apa itu prakontraktual? Prakontraktual ini juga melingkupi beberapa hal. Yang pertama adalah negosiasi. Kenapa kita memerlukan suatu negosiasi? Karena biasanya memang untuk membuat suatu kontrak ini kita perlu langkah yang panjang, sehingga di awal ini perlu yang namanya negosiasi bagi para pihak supaya ke depan perjanjian yang akan kita buat juga dapat terselenggara dengan baik. Selain itu, dalam prakontraktual ada yang namanya MOU. Nah, MOU ini bisa katakan adalah nota kesepahaman bagi para pihak yang ingin membuat suatu kesepakatan awal. Lalu ada juga studi kelayakan. Lalu yang terakhir adalah tahap lanjutan. Nah, kenapa ada tahap lanjutan? Karena ada tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan kontraktual. Jadi tidak mungkin hanya prakontraktual saja, hanya sebatas MOU lalu selesai. Biasanya tidak seperti itu, karena setelah tahapan prakontraktual itu biasanya akan berlanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan kontraktual. Di mana tahapan kontraktual ini juga terbagi dari beberapa hal. Yang pertama adalah penulisan naskah. Nah, biasanya penulisan naskah itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena melibatkan beberapa pihak, sehingga draft yang dibuat juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak. Lalu yang kedua adalah perbaikan naskah. Nah, perbaikan naskah ini juga dilakukan apabila ada hal yang mungkin tidak atau belum dituangkan di dalam kontrak tersebut. Lalu juga ada penulisan naskah akhir, dan yang terakhir adalah penandatanganan. Jadi memang sangat panjang sekali tahapan kontraktual ini. Nah, selanjutnya setelah tahapan kontraktual ini tidak hanya berakhir saja di tahapan kontraktual, tapi juga ada yang terakhir, tahapan ketiga, yaitu pos kontraktual. Nah, apa itu pos kontraktual? Di dalam pos kontraktual ini biasanya memuat yang pertama adalah pelaksanaan. Karena ketika kontrak sudah dibuat, sudah jadi, maka harus segera dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah penafsiran. Penafsiran ini dimaksudkan apabila mungkin yang melaksanakan kurang memahami apa isi dalam kontrak tersebut. Karena yang membuat kontrak ini kan biasanya adalah para pimpinan di suatu lembaga atau di suatu perusahaan. Makanya biasanya untuk penafsiran bagi yang melaksanakannya. Lalu yang ketiga adalah kalau terjadi penyelesaian sengketa, maka perlu adanya penyelesaian sengketa di dalamnya yang biasanya sudah dimuat di dalam kontrak tersebut. Apakah akan dilaksanakan penyelesaian sengketanya di pengadilan ataukah di luar pengadilan, biasanya sudah termuat di dalam kontrak tersebut. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Pak, kalau perjanjian kredit itu contohnya gimana sih, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Perjanjian kredit ini biasanya sering kita jumpai di perjanjian perbankan. Di lembaga keuangan, di perbankan ada namanya perjanjian kredit atau kita kenal dengan offering letter ya. Nah, perjanjian kredit ini juga masuk ke dalam klausul perjanjian standar ya, atau klausul baku. Kenapa demikian? Karena perjanjian kredit ini biasanya yang membuat hanya pihak
perbankan saja, karena memang sudah ada draft yang memang sudah secara baku dibuat oleh lembaga perbankan. Nah, pertanyaannya apakah perjanjian yang dibuat secara baku ini sah atau tidak? Tetap dikatakan sah. Kenapa? Karena perjanjian baku ini ada suatu prinsip di dalamnya, yaitu prinsip take it or leave it, gitu ya. Nah, jadi apabila mau ya take it artinya diambil, kalau nggak mau ya leave it, ditinggalkan, gitu ya. Jadi secara tidak langsung maka yang dikatakan perjanjian baku tadi tetap sah. Kenapa? Karena itu memerlukan kita ambil, akhirnya maka perjanjian itu juga telah terlaksana. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kalau ada sifat ya, disebutkan dalam pasal 338 bahwa data akan ada kebebasan bermanfaat. Jika ada seseorang yang ingin melakukan perjanjian leasing, tetapi usianya itu masih belum di bawah 20 tahun, menurut Bapak, apakah orang tersebut bisa untuk melakukan perjanjian leasing tersebut? Oke, makasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya adalah melakukan perjanjian tapi mungkin dikatakan masih di bawah umur ya. Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kita lihat dulu pasal 1320 KUH Perdata ya. Nah, apa itu pasal 1320 KUH Perdata? Yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, di dalam 1320 KUH Perdata dikatakan bahwa ada yang namanya cakap. Yang kedua adalah sepakat. Yang ketiga objek tertentu. Yang keempat adalah kausa yang halal. Nah, tadi yang dikatakan oleh Kaisar mengenai anak di bawah umur tadi ya, nah, itu masuk ke dalam cakap. Kita lihat dulu definisi cakap ini, definisi umur berapa. Jadi kalau misalkan dia di bawah umur, berarti dia masih kita katakan di bawah pengakuan mungkin. Dia butuh wali, nah, sehingga dapat dikatakan bahwa dia belum cakap secara hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan karena dalam pasal 320 dikatakan tidak sahnya dalam melakukan suatu perjanjian apapun, karena dalam pasal 320 di sini dikatakan bahwa orang sudah cakap, mungkin sudah sepakat, gitu ya. Jadi tadi objeknya sudah di motor ya, di kendaraan, di kendaraan. Kausa juga halal, kendaraan itu halal, mungkin dari darat, gitu ya. Tapi kan dikatakan dia belum cakap, ya tetap tidak bisa di lakukan perjanjian itu. Mungkin itu dari saya cukup ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang menyaksikannya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.